kami mengajak dan memberdayakan masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor untuk bersama-sama dengan Polres Bogor dalam mengelola Kamtibmas, sehingga stabilitas Kamtibmas itu terjaga dengan baik. Kita harus peka terhadap lingkungan ketika melihat orang yang mencurigakan, jangan dibiarkan. Melihat orang yang mencurigakan, jangan dibiarkan. Informasikan pada kami. Kami kan selalu terbuka ya, kantor-kantor polisi itu di Polsek, di Polsubsektor atau di Polres. Laporkan Pak, ada orang yang mencurigakan misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama saya Salma Chala di Polres Bogor Menyapa. Luar biasa. Rame banget hari ini. Hari ini podcastnya sungguh berbeda karena di tempat yang berbeda, yang pastinya suasananya lebih hangat dan lebih kuat dan lebih semangat sekali yang ada di sini. Dan tentunya kali ini saya pengen membahasnya itu yang sangat penting banget untuk saya kaum perempuan dan juga kaum anak-anak. Jadi Polres Bogor ini akan lebih concern untuk tentang perlindungan wanita dan juga anak. Dan tentunya narasumber kita kali ini yang selalu mengingat dan diingat oleh saya tentunya dari podcast sebelumnya, karena saya mengingat saat kita mulai bekerja kita harus ikhlas, tuntas dan cerdas. Dan satu lagi yang saya sangat tidak lupakan. Satu hari, satu kebaikan. Sampai hari ini saya sudah menjalankannya, alhamdulillah. Ya, benar banget. Terima kasih semuanya. Di sini ada 10.000 orang yang sudah menonton kita. Tapi saya nggak boleh nengok. Nah, langsung aku akan kenalkan narasumber kita adalah Bapak Kapolres Bogor, yaitu Bapak AKBP Dr. Iman Imanuddin, SH, SIK, MH. Luar biasa. Hai Bapak. Hai. Kali ini saya berada di rumah Bapak ya. Rumah yang sangat luar biasa, hangat, tenang, dan tentunya penuh apa? Penuh ketegasan yang ada. Ruang kerja ya Pak. Tapi ini kan anggap seperti rumah, kan Bapak nggak pernah pulang ya. Saya masih ingat banget Bapak 24 jam dan tidak ada hari libur ya Pak ya. Nah, langsung aja kita sapa dulu. Apa kabar Bapak Iman? Alhamdulillah baik. Bapak Kapolres yang luar biasa. Tentunya dari podcast sebelumnya banyak sekali komen-komen yang sangat positif dan bikin membuat saya ingin lagi podcast bersama Bapak. Karena apa? Saya pengen mengupas lagi dan tindakan-tindakan apa yang memberikan inspiratif untuk Polri di Indonesia ini. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya? Silakan Bapak menyapa dulu. Bapak kali ini Bapak tidak usah panggil Besti, ya. Bapak menyapanya dengan Bapak menyapa apa biasanya, teman-teman? Banyak. Oh Bapak. Baik. Yang biasa aja Bapak sekalian sapa dulu untuk apa kabarnya Pak kepada sahabat-sahabat kita yang sedang menonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar semuanya sahabat Besti Bogor Daily? Besti Bogor Daily masih juga luar biasa. Tentunya juga sahabat-sahabat Polres Bogor yang kami cintai dan kami banggakan. Untungnya yang dicintai Polres Bogor ya, bukan Bogor Daily ya. Sahabat-sahabatnya. Oh itu sahabat juga ya. Oke baik Pak. Nah kali ini kita akan membahas di segmen pertama ini adalah tentang concernnya Polres Bogor, perlindungan terhadap perempuan dan juga anak. Yang dimana itu adalah kaum yang sangat rentan dan wajib banget dilindungi ya Pak ya. Karena sesuai dengan tagline-nya dari kepolisian sendiri. Apa Pak? Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Luar biasa. Baiklah Pak, langsung aja kita akan membahas tentang kasus-kasus pencabulan Pak. Aduh, kalau udah ngomongin pencabulan rasanya seorang perempuan ini Pak, saya Pak, meronta-ronta Pak. Bahkan saya ingin bertindak sendiri untuk hal-hal yang sangat ekstrim, tapi saya masih mengurungkan niat itu karena saya masih punya Bapak di sini yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Baiklah, langsung aku akan bertanya kepada Bapak, yaitu semenjak Bapak menjabat di Polres Bogor, berapa kasus pencabulan yang berhasil Bapak ungkap? Total kasus pencabulan yang berhasil diungkap itu ada 47 kasus untuk khusus yang pencabulan. Namun kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap anak juga ada beberapa kasus yang berhasil kita ungkap di luar dari kasus Polres Bogor. Di luar yang kasus pencabulan. Itu untuk kekerasan seksualnya ada 5 kasus. Kemudian untuk kekerasan terhadap perempuan itu ada 33 kasus. Total tersangka yang kami lakukan penyidikan itu 94 tersangka terhadap kasus baik itu pencabulan, kemudian kekerasan terhadap perempuan, kemudian kekerasan seksual, juga termasuk kasus yang berkaitan dengan perilaku anak-anak nakal berandalan bermotor. Oke. Jadi ada hal yang saya dengar dari Bapak itu sangat menarik nih Pak. Aku pengen tahu bedanya itu kasus pencabulan dengan kasus kekerasan perempuan. Itu berbeda atau gimana Pak? Kalau untuk pencabulan itu hanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si tersangka itu dengan melakukan misalkan mohon maaf memegang alat kelamin atau memegang bagian tubuh yang vital lah ya. Kalau kekerasan terhadap perempuan ini ada yang melakukan kekerasan dengan cara memukul atau melakukan kekerasan seperti yang kemarin kami tangkap itu dengan menyiram air keras kepada mantan istrinya. Nah, ada lagi kekerasan seksual. Nah, kalau itu di kekerasan di dalam hal melakukan hubungan seksual. Itu si suami yang menyiram air keras kepada istrinya. Mantan istrinya apa istrinya, Pak? Mantan istrinya. Mantan istrinya. Takut ya kalau jadi mantan istri berarti ya. Takut disiram air keras, Pak. Saya sih mendingan air hujan yang ada uangnya, Pak. Saya jadi senang. Tapi jangan jangan koin ya uangnya. Oh iya, sakit emang. Nah, ya nggak apa-apa sih. Kalau koin, iya udah nggak usah Pak. Kalau koinnya LM boleh ya Pak ya. Nah kalau kekerasan seksual Pak dengan kasus cabul ini, buat kalau aku ya sebagai orang non sipil, saya sipil ya Pak. Sebagai sipil, saya pengen tahu bedanya cabul dengan seksual. Kan kalau kasus cabul itu sebenarnya indikasinya masuk ke seksual juga kan ya Pak ya? Nah kalau yang cabul itu kan hanya memegang-megang saja. Kalau seksual gitu. Dengan melakukan hubungan seksual. Nah, ini kenapa saya tanyakan Pak, ini juga perihal buat nanti para mungkin pelapor juga, jadi biar tahu juga jangan asal untuk membuka kasus atau melaporkan sesuatu, biar mereka juga tahu segmennya kemana nih kasusnya, ke cabul atau kekerasan seksual atau kekerasan perempuan ya Pak. Sebenarnya sih kalau bagi si pelapor apapun datang ke kantor polisi, kami akan lakukan pendalaman melalui penyelidikan maupun penyidikan. Nanti temuan atau fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik dan penyelidik dalam hal ini akan menentukan konstruksi pasalnya. Berarti nanti pasalnya terkonstruksikan masuk di pasal yang hanya pencabulan saja atau melakukan kekerasan seksual. Masuk kekerasan juga. Bisa jadi ada tambahan ya Pak ya? Ya kan tambahan ibaratnya laporan. Kita ini kalau melakukan penyidikan itu seperti pasal. Ya kan, faktanya dikumpulkan, kemudian nanti penyidik menyimpulkan dari fakta itu. Kesimpulannya apakah ini memenuhi unsur pasal 82 ataukah unsur pasal 81 atau 83? Duh, ngapalin pasal bingung ya Pak, saya mah Pak. Allah bisa karena biasa. Ya saya tidak terbiasa Pak. Jadi saya nggak bisa. Jadi nggak apa-apa, kan untung saya udah kenal Bapak ya. Jadi ntar tinggal tanya, Pak ini pasal berapa? Tapi emang saya pengacara ya Pak ya. Kan berbagi. Oh berbagi ya Pak ya. Berbagi bidang. Iya benar Pak. Iya. Alhamdulillah Bapak. Saya juga kalau suruh jadi host belum tentu bisa. Saya juga di sini deg-degan loh Bapak kalau Bapak tahu ini aduh. Nah tadi kita udah tahu ya tentang total kasus yang selama Bapak menjabat sebagai Polres Bogor, yaitu udah kasus cabul sebanyak 47 ya Pak ya. Dan juga ada beberapa kasus yang lainnya seperti geng motor, kekerasan seksual, dan juga ada kekerasan terhadap wanita.
Yang sekarang mungkin lagi marak tapi udah mulai meredam ya Pak ya. Yang kekerasan wanita yang di luar sana ya Pak. Nggak apa-apa, selentingan dikit ya Pak. Biar ada gitu ya. Selesai semua terjawab ya. Jadi berapa kasusnya sudah disebutkan tadi sama Bapak Kapolres kita. Lanjut di pertanyaan berikutnya nih Pak. Belum lama ini kan Polres Bogor yang aku lihat nih Pak mengungkap kasus pencabulan anak di bawah umur di wilayah Cigudeg. Cigudeg masih Kabupaten Bogor ya berarti ya Pak ya? Masih wilayah Kabupaten Bogor. Nah itu bisa diceritain nggak Pak proses pengungkapan kasusnya seperti apa Pak? Mulai ada laporan dulu pastinya kan ya Pak ya? Ya gimana, berawal kami menerima laporan terkait dengan dugaan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban. Lalu kemudian penyidik kami melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi, kemudian pencarian dan pemenuhan alat bukti yang lainnya sampai pada satu kesimpulan bahwa seseorang tersebut patut diduga sebagai tersangka perkara pencabulan yang dilaporkan oleh si pelapor. Lalu kemudian setelah penyidik melakukan gelar perkara penetapan tersangka, penyidik melakukan penangkapan terhadap si tersangka tersebut. Dan saat ini sedang dalam proses penyidikan di Satreskrim Polres Bogor. Yang diungkap itu Pak pencabulannya terhadap anak umur berapa ya Pak? 17 tahun. 17 tahun. Wow, udah besar juga ya tapi ya. Itu bapaknya ya Pak ya? Bukan, teman mainnya. Teman main? Ya, jadi si anak ini bermain sama temennya, kemudian kawannya ini dinyuruh temannya untuk pura-pura beli bensin ya. Ditinggalkan mereka berdua. Ya, pada saat ditinggalkan mereka berdua di situ si korban dibawa si korban dibawa pergi malah. Dibawa pergi lalu kemudian dilakukan perbuatan oleh si tersangka. Ya itu karena ada kesempatan jadinya bisa terlaksana niat buruk ya. Jadi waspadalah. Nggak ada ya Pak di sini. Saya yang bikin itu. Memang ya, harus waspada. Iya harus waspada. Setiap perempuan harus waspada. Setiap laki-laki juga harus waspada. Ya. Aha. Pertanyaan berikutnya ya untuk Bapak Kapolres Bogor kita. Apa yang Bapak tekankan kepada anggota Pak untuk menangani kasus-kasus yang sekarang lagi menguak sangat luar biasa nih Pak tentang pencabulan. Biasanya Bapak memerintahkan seperti apa? Yang paling utama dan menjadi pegangan oleh para penyidik di dalam proses penanganan perkara itu profesional, prosedural, dan proporsional. Di dalam melaksanakan 3 hal ini tentunya saya selalu menekankan pada para penyidik untuk selalu humanis dan punya rasa empati. Karena si korban ini punya tekanan jiwa ya dalam kasus-kasus pencabulan, kemudian kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik. Tentunya korban ini memiliki tekanan psikologis yang cukup terguncang ya sehingga penyidik ini harus punya empati terhadap korban. Saat penyidikan ya Pak ya, melontarkan pertanyaan-pertanyaan juga terhadap korban juga. Dari pihak kepolisian juga akan sangat hati-hati dan melihat situasi juga apakah masih bisa diajak bicara, kalau tidak mungkin dikasih istirahat dulu kali ya Pak ya, atau betul, iya kan? Ya itu karena ada unsur humanis. Kadang kan mungkin menangis, pasti. Tidak boleh dong dipaksakan pada saat menangis tetap. Nanti makin menjadi. Oh iya benar Pak. Kalau untuk si korban sendiri nih Pak, biasanya wajahnya korban ini memang dipertemukan dengan si pelaku atau dianya sendiri nih yang terkena korban? Dia diketemukan dengan pelakunya atau tidak Pak? Biasanya kalau dalam kayak kayak namanya nyidik di TKP kayak gitu apa? Olah TKP. Olah TKP. Enggak kan kami harus menjaga psikologis korban ya. Tadi yang saya sampaikan kan profesional, prosedural, proporsional, kemudian humanis, empati. Kalau kita pertemukan dalam beberapa perkara, tentunya membuat si korban ini kembali
histeris atau apa, teringat gitu kan. Aduh, kalau saya akan garuk dia, Pak. Boleh pakai bajak? Ya? Boleh nggak, Pak? Pakai bajak. Kalau garuk boleh kan ya, Pak? Misalkan pas selewat gitu ketemu jambak atau apa? Udah deh, nggak tahu, sanggup saya mah. Garuk diri sendiri aja. Ya nggak bisa, atuh Pak, kalau ngeliat kan panas, saya teringat masa itu. Nggak suka. Kalau yang suka mungkin nggak dilaporin ya, Pak ya. Mulutnya. No comment kalau itu. Iya, jangan Pak. Ya, benar. Lagi musim juga ya. No comment ya. Jangan dilanjutin, Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Pak. Kebanyakan pelaku itu adalah kerabat dekat atau OTK. Orang tidak dikenal. Jadi saya mau ngomong tungguan engke gitu, Pak. Iya. OTK, orang tidak dikenal ya, Pak ya. Itu istilah-istilah ini luar biasa, Pak. Sekarang saya mulai menyerap nih, Pak. Apa saya bisa ganti seragam coklat juga nggak bisa ya, Pak ya? Boleh. Jangan, Pak, biar saya putih aja. OTK, dan juga kebanyakan biasanya yang saya lihat dari berita-berita itu kan bapak tiri ya. Terus juga paman, bahkan tetangga gitu, yang mungkin ngelihat kesehariannya anak itu. Ya saya juga kadang nggak habis pikir loh, Pak, kenapa sih sampai ke anak kecil aja yang mungkin kalau laki-laki waras, maaf ya Pak ya, kalau waras itu kayaknya ngelihat anak kecil ya udah lucu, bukannya lucu gitu ya Pak ya, kan lucu aja, lucu gitu, nggak yang bawaannya kemana-mana gitu loh Pak, imajinasinya gitu loh Pak. Bahkan bapaknya sendiri ada loh, bapak kandung. Kok tega ya? Ya, bisikan setan. Setan dipersalahkan loh. Iya. Tapi nanti ujung-ujungnya si istrinya yang disalahin Pak. Ya kan Pak ya? Iya. Ada kan laporan gitu karena istri saya. Sudahlah. Baiklah Pak. Gimana Pak? Kebanyakan sih. Kebanyakan apa Pak yang didapat dari yang selama ini terjadi? Kebanyakan itu adalah orang-orang dekat. Orang-orang dekat. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau orang-orang dekat itu korban tidak merasa curiga. Jadi sebelum kejadian ini kan korban kan kalau sama orang dekat kan tidak merasa curiga kan, tidak berpikir yang merasa kita aman, macam-macam. Lalu kemudian salah satu kendala kenapa di dalam proses pengungkapan perkara ya, atau misalkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan tadi kekerasan seksual, pencabulan, karena orang dekat itu biasanya kan korban kan enggan atau takut untuk melaporkan. Jadi kasus yang tadi kita sebutkan jumlahnya itu seperti fenomena gunung es sebenarnya. Belum semuanya sebenarnya Pak. Iya betul, karena kecenderungan korban itu, karena tadi yang saya bilang tersangkanya sebagian besar orang dekat, itu kecenderungan korban enggan untuk melaporkan. Ya. Satu, karena orang terdekat ya Pak ya. Orang dekat. Kedua juga ya si korban pun malu. Iya. Untuk speak up gitu kan. Malu. Apalagi nanti teman-temannya tahu, di sekolah tahu seperti apa nanti situasinya setelah dia melaporkan ini, kan pasti akan ada pasca ya Pak ya. Iya betul. Pasca progres dia untuk kembali lagi menghadapi kehidupan dengan punya cerita yang seperti itu. Belum lagi ada ketergantungan kan, mungkin ada ketergantungan ekonomi ya. Yes, betul. Ada kekhawatiran ketika nanti si tersangka ini dilaporkan kemudian menjalani hukuman, korban ini karena punya ketergantungan ekonomi tidak ada yang menjamin kehidupannya gitu misalkan. Atau karena saking adanya rasa takut. Atau tadi yang dibilang mungkin malu gitu kan. Fenomena itu cukup banyak. Nah, ini keluar sedikit Pak dari pertanyaan. Semisalnya ya Pak ya, kasus ini sudah dilaporkan dan kita sudah mendapatkan semua bukti-bukti. Tapi ternyata bahwa pelapor itu mencabut. Apakah bisa langsung dicabut dan tidak ada resesi hukuman untuk si pelaku itu Pak? Begini ya. Dalam penegakan hukum itu tidak semata-mata kita mengejar kepastian ketika itu hanya akan menimbulkan kemudaratan. Kalau ada kemaslahatan lain yang itu lebih dirasakan oleh
para pihak, dalam hal ini korban tentunya yang diutamakan. Hukum tidak semata-mata hanya memenjarakan orang saja, tapi bagaimana memunculkan rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk para korban. Kalau korban merasakan adanya rasa keadilan dengan restoratif justice yang selama ini sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat, tidak masalah itu. Oh, tapi kalau sebenarnya sih proses hukum harusnya terus berlanjut ya Pak ya? Untuk menghindari ada kejadian-kejadian di dalam lagi delik itu kan ada delik umum, ada delik aduan. Kalau delik aduan itu ketika si korban memang mencabut atau menyelesaikan masalahnya melalui musyawarah, melalui RJ, itu diperbolehkan. Karena memang deliknya menyatakan seperti itu. Karena ketika delik aduan ini, ketika korban ini mencabut pengaduannya, hukum tidak bisa tidak bisa dilanjutkan karena korbannya sudah mencabut. Itu untuk delik aduan. Delik aduan absolut itu seperti itu. Nah, cuma memang kadang-kadang begini, banyak yang karena ketidaktahuannya akhirnya menganggap semua delik itu sama gitu. Oh, jadi sebenarnya masih bisa untuk diproses kalaupun sudah dicabut gitu. Kalau delik aduan absolut ketika sudah dicabut itu sudah tidak bisa dilanjutkan. Oke. Menyesalkan sekali ya Pak ya kalau sampai ada hal tersebut dilakukan oleh para pelapor atau korban itu sendiri ya Pak. Karena mungkin berpikir itu bapak saya, akhirnya harus seperti ini, dia akhirnya rasa iba, namanya anak sama orang tua ya Pak. Pasti masih ada lah walaupun gimananya orang tua, dia akan ada rasa sayang terhadap orang tua, pasti masih ada. Nah kebetulan nih Pak, saya mau informasiin juga karena hari ini saya berbaju putih. Kenapa? Saya di sini pengen membangkitkan para suara wanita juga dan para suara anak-anak yang menjadi korban pencabulan. Di sini saya sebagai Salma Cala tentunya mendukung untuk kalian semua berspeak up dan berani untuk melaporkan dan tuntaskan sampai selesai. Dan tentunya segmen pertama kita selesai dulu karena kita akan lanjut di segmen yang kedua. Tambahan boleh? Boleh Pak. Kami menghimbau pada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Bogor, apabila ada ditemukan kejadian-kejadian sebagaimana pencabulan, kemudian kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak, jangan ragu-ragu untuk melaporkan ke kantor polisi terdekat. Dalam hal ini Polres Bogor dengan 32 polsek yang ada di wilayah hukum Kabupaten Bogor, silahkan dilaporkan. Karena apa? Karena ini adalah untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap kita semuanya. Betul. Insya Allah kami akan selalu bersama-sama dengan masyarakat. Dan menyelesaikan sampai tuntas ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir karena ada kita berdua. Kita berdua, Pak. Bapak satu, Bapak dua, saya tiga, satu jadi tiga. Oke, langsung ketemu lagi di segmen kedua dengan kita akan ada informasi juga tentang penusukan. Seperti apa beritanya, tentu apa yang akan kita kupas lebih dalam lagi. Lanjut masuk di segmen kedua. Thank you. Siang hari ini kami akan menginformasikan terkait hasil pengungkapan perkara atas dugaan tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap korban seorang anak yang dilakukan oleh tersangka. Kronologis kejadian yang terjadi bermula dari si tersangka bersama dengan dua orang rekannya dengan korban berkumpul di situ Cigudeg, kemudian dua orang teman tersangka tersebut diminta oleh si tersangka untuk mengisi BBM kendaraan bermotornya. Lalu setelah yang dua orang rekannya tersangka ini pergi, si tersangka mengajak dengan cara memaksa korban
kemudian korban dibawa ke perkebunan sawit, selanjutnya korban dicekik dengan menggunakan kekerasan dan terjadi persetubuhan terhadap korban. Saat ini terhadap tersangka kami sudah lakukan penahanan dan dalam proses penyidikan tersangka diduga melanggar pasal 81 dan atau 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Juga terhadap tersangka kami terapkan pasal 4 ayat 1 huruf B dan atau pasal 4 ayat 2 huruf C dan atau pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling tinggi 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Hai, ketemu lagi bersama saya Salma Cala di Polres Bogor Menyapa. Baiklah, di segmen kedua ini segmen yang luar biasa, soalnya segmen kekejaman. Takut, kriminal. Tusuk-tusukan Pak, yang hari ini ya Pak yang saya akan tanyakan, yaitu soal kasus penusukan. Nah, serem nih Pak kalau saya udah ngomongin penusukan, jadi kayak ada bayangan saya tuh ada benda tajam yang dijelepin gitu Pak. Kalau di film-film ya Pak yang saya nonton ditusuk gitu Pak, masuk ya Pak. Astagfirullahaladzim, salah maafin ya kakak-kakak semuanya. Baiklah, kasus penusukan ini memang lagi banyak banget, lagi bukan lagi tren tapi memang lagi banyak dengan indikasi mereka dengan punya background cerita yang berbeda-beda. Kenapa sampai mereka akhirnya berani untuk melakukan hal tersebut? Yang pastinya cerita tersebut akan langsung kita tanyakan kepada Bapak Kapolres Bogor kita. Oke, Bapak sudah siap dengan pertanyaan saya yang pertama? Baiklah. Ready. Dengan senilai 1 juta rupiah ya Pak ya? Oh enggak Pak. Baik Pak, dari banyak kasus penusukan, saat ini berapa pelaku yang ditangkap dan ada motif apa nih Pak dibalik si pelaku ini sebenarnya? Sebenarnya ini ya Pak. Kasus penusukan yang terjadi itu saya luruskan dulu nih. Baik, boleh saya luruskan. Satu, yang terjadi ini satu kemarin di wilayah Sukaraja ada korban seorang perempuan yang sedang sendirian di rumahnya, kemudian si pelaku masuk gitu. Nah saat ini memang kami dari penyidik sudah mengidentifikasi dugaan tersangkanya. Namun tim sedang masih melakukan pengejaran terhadap orang yang diduga tersangka tersebut. Oh, itu berarti belum ketemu motifnya apa gitu ya Pak ya? Belum, karena kan belum tertangkap kan si pelakunya tersebut ya. Tapi yang biasanya Pak kalau penusukan itu biasanya dari cerita backgroundnya mereka tuh melakukan itu apa karena mereka punya hutang atau mereka marah atau mereka tersinggung gitu. Jadi akhirnya mereka berani untuk melakukan hal tersebut gitu Pak. Banyak kalau bicara motif ya, yang mungkin yang terjadi belakang kemarin-kemarin ya. Kalau bicara motif itu beraneka ragam. Ada yang mungkin dendam, ada yang mungkin hutang piutang, ada yang mungkin sakit hati karena ditinggal pacarnya. Oh bisa jadi, betul. Macam-macam kalau motifnya. Jadi kan dengan seperti ini kan kita tahu motif di balik pelaku ini tuh sebenarnya ada beberapa macam juga dan ini bisa menjadi kewaspadaan untuk kita semua ya, untuk masyarakat. Jadi memang seperti yang Bapak kemarin sempat sampaikan di podcast ya Pak ya, kita harus berpikir positif biar kita juga membawa aura positif kepada yang ada di lingkungan terdekat kita ya Pak ya. Luar biasa. Jadi itu pesan Bapak kemarin tuh saya masih mengendap di kepala saya, luar biasa. Catatannya luar biasa. Enggak ada catatan Pak. Ini ada di kepala saya. Oh iya ada. Memang selalu ini. Baik Pak, lanjut ya Pak. Di pertanyaan berikutnya, biasanya nih Pak yang jadi sasaran penusukan oleh pelaku itu siapa aja Pak? Kalau secara teori yang menjadi korban itu adalah orang yang lemah. Orang yang lemah? Iya. Jadi pelaku itu pada saat mau melakukan perbuatannya, ketika dia melihat calon korbannya ini dalam posisi yang kuat, dia tidak akan melakukan.
Akan mengurungkan niatnya ya? Iya, mengurungkan niatnya. Tapi ketika melihat korbannya di dalam posisi yang lemah, si pelaku akan melakukan perbuatannya. Contohnya misalkan begini, ketika si A ini menjadi sasaran, akan menjadi sasaran oleh si pelaku. Tapi ternyata si A ini sedang berdua atau sedang bertiga gitu kan, nah, pelaku akan mengurungkan pasti niatnya. Ya, karena dia nunggu. Atau lagi di tempat rame gitu. Oh, seberani itu ya? Enggak, yang ketika calon korban ini dalam keadaan di tempat rame atau lagi banyak temennya, pelaku ini akan berpikir ulang. Oh, gitu. Untuk mundur dulu ya Pak ya. Aduh, saya ngeri Pak biasanya. Bapak kalau ketemu pelaku kayak gitu Bapak apain sih biasanya? Kalau saya mau udah, ya nggak boleh. Nggak boleh ya Pak. Kalau saya boleh ya Pak. Kan saya sih, bukan non sipil, kan boleh. Kan biasa ya Pak kalau ketangkep yang begal di gayang-gayang gitu ya. Kami juga kan harus memperlakukan walaupun itu dia tersangka kejahatan, tapi kan mereka juga manusia. Nah, penyidik juga dituntut untuk memanusiakan. Duh Bapak masih punya hati nurani ya. Kalau saya nggak tahu deh Pak. Untung saya nggak jadi polisi ya Pak ya. Saya takut soalnya suruh menahan. Nggak deh kayaknya. Oke Pak, lanjut pertanyaan berikutnya, yaitu adalah himbauan kepada masyarakat agar terhindar dari kejahatan yang marak. Ini yang Bali macam-macam ya Pak, mulai dari penusukan, pencabulan, kekerasan terhadap anak, wanita, dan juga kekerasan seksual. Yang terutama sekarang ini memang lagi boom banget ya Pak ya. Boom itu jangan diikutin ya, tapi boom itu kalian harus hati-hati karena kita sudah lebih tahu motif apa di balik itu semua dan kalian bisa lebih cepat tertangkap. Benar Pak? Ya Pak. Ya, gimana saya himbauan Pak? Mengajak pada seluruh masyarakat itu untuk selalu waspada. Kemudian yang kedua, peka. Artinya kita harus peka terhadap lingkungan ketika melihat orang yang mencurigakan, jangan dibiarkan. Melihat orang yang mencurigakan jangan dibiarkan. Informasikan pada kami. Kami kan selalu terbuka ya, kantor-kantor polisi itu di polsek, di polsubsektor atau di Polres. Laporkan Pak ada orang yang mencurigakan misalkan. Itu peka terhadap lingkungannya. Kemudian ini harus dioptimalkan kembali kepedulian terhadap tetangga, betul banget, kepedulian Pak. terhadap teman, kepedulian terhadap keluarga gitu kan. Ketika misalkan teman atau tetangga atau keluarga tidak ada, padahal seharusnya mungkin ada gitu kan. Adalah, gitu ya. pasti tetangga nah ini pasti harus peduli nih. Kecuali kemana atau hutan, kenapa ya, Pak, gitu ya. Nggak ada. Nah terus dulu kita pernah punya program ya, Siskamling. Nah ini Siskamling juga kami sedang menggalakkan juga Siskamling supaya keamanan lingkungan itu bisa terkelola dengan baik. Nah, ngomongin tentang peka nih Pak, saya ada keluar jalur sedikit nih. Jadi teringat. Misalkan Pak, saya tinggal di satu lingkungan komplek yang sering mendengar tetangga saya tuh ribut. Jadi contohnya misalkan saya nih ya, tetangga saya tuh ribut suami istri dan anak yang selalu membantu untuk melerai. Sedangkan suaranya itu terdengar sampai satu komplek gitu. Apakah kita harus diam aja membiarkan karena itu urusan pribadi dia? Tapi kalau keseringan juga jadi kayaknya ada apa ya gitu. Ya khawatir juga bila sampai akhirnya dia hilaf, dia melakukan sesuatu yang ya bisa juga jadi penusukan, bisa juga jadi kekerasan terhadap perempuan gitu. Apakah kita harus diam aja karena nggak boleh ikut campur atau kita juga bisa melapor? Bisa. Bapak, gitu. Jadi kalau misalkan ada hal yang seperti itu, untuk upaya pencegahan supaya tidak terjadi sesuatu, silakan dilaporkan juga kepada Berarti kami. bisa ya Pak ya? Kan di situ ada Babin Kamtibmas, di situ juga ada RT, ada RW kan. Nanti bisa Babin Kamtibmas bersama-sama dengan ketua RT-nya, bersama-sama dengan ketua RW-nya atau dengan lurahnya atau dengan kadesnya. Untuk pertama
menegur yang bersangkutan bahwa mungkin tetangga-tetangga yang lain merasa terganggu kan gitu. Atau kemudian yang kedua juga siapa tahu dengan kehadiran para ketua RT, RW, Babin Kamtibmas, Kades itu bisa membantu menyelesaikan permasalahannya gitu. Betul, yang walaupun itu adalah permasalahan keluarga gitu. Sebenarnya sih itu kisah nyata Pak yang saya alami ya, karena saya merasa tetangga-tetangga saya kok merasa membiarkan gitu. Jadi di situ alhamdulillah bukan bagian dari yang didatangin kan? Enggak Pak. Justru saya yang kalau duduk di teras saya mendengar, terus saya bilang sama tetangga saya yang depan, ini masa kita diemin aja? Gak apa-apa, itu sudah biasa. Jadi kan saya juga ngerasa kok kita jadi kayak diem aja, sedangkan jadi penasaran loh nyari tetangganya siapa nanti tapi kalau kita ngelaporin kita nggak ada bukti gimana Pak? Kalau itu cuma ngedengar aja Pak ya, pada saat sedang terjadi kan bisa saja itu disampaikan kan. Oh gitu, baiklah. Oh ya, nanti direkam suaranya kali ya Pak ya, biar ini ada buktinya mereka ribut gitu. Udah pas lagi ribut mungkin kan langsung bisa telepon ke 110 tuh ya. Ingat ya, 110. Ada yang piket kok. Ada yang piket tuh. Tuh, kan? Alhamdulillah kan kekuatan. Mungkin juga di situ ada beberapa cerita yang mungkin teman-teman kan nggak punya kesempatan kayak aku nih Pak bisa ngobrol langsung sama Bapak. Jadi saya ada beberapa titipan pertanyaan juga sebenarnya Pak ke aku. Cuman nanti kayaknya di luar dari ini aja kita akan berbicara dan saya akan bantu untuk men-share di sosial media saya juga. Yang tadi tuh bisa disampaikan ke 110. Kami kan ada piket 24 jam yang 110 itu nanti ketika ada laporan dari masyarakat, Pak di sini ada kejadian ini, kami akan hubungi kantor polisi terdekat atau patroli terdekat ke lokasi untuk mendatangi lokasi tersebut. Hanya kami juga menghimbau kepada masyarakat, saluran 110 itu adalah saluran untuk kami memberikan pelayanan yang cepat pada masyarakat. Tolong jangan dijadikan mainan. Betul. Karena selama ini banyak juga yang hanya telepon kemudian begitu ditanyakan ditutup. Nah ini kan pada saat yang bersangkutan sedang nelpon kan bisa saja yang lain mau nelpon kan nggak masuk gitu. Atau Pak ada kebakaran, ada juga Pak ada kebakaran. Begitu ditanya di mana, di Hanamasa katanya kan. Ya ampun, itu niatnya ngajak makan kali ya Pak ya di Hanamasa, kode keras itu Pak. Seperti itu, jadi kami menghimbau juga jangan dijadikan mainan. Karena masyarakat yang lain akan lebih membutuhkan itu. Yes, betul. Bisa jadi di waktu yang sama itu ada penelpon lain yang lebih membutuhkan dibanding kalian yang hanya bercanda aja. Jadi 110 itu khusus untuk pelaporan yang kalian pengen ditanggapi secara cepat karena akan dihubungi dari polsek terdekat ya Pak ya. Polsek terdekat untuk mendatangi tempat tersebut. Jadi gunakanlah fasilitas tersebut ya untuk warga plus 62, jangan disia-siakan 110 ini. Siap. Dilanjut Pak. Pertanyaan berikutnya adalah pelaku kan sering melakukan aksi di siang hari, berani juga ya Pak ya di siang hari ya. Kadang juga ada di malam hari. Tapi terbiasanya nih Bapak melihat ini mereka tuh kalau pas penangkapan nih aksinya itu lebih banyak di malam hari atau di siang hari Pak? Yang terakhir terjadi sih di siang hari ya. Siang hari? Ya siang hari. Tapi kejadian sebelumnya juga ada yang di malam hari. Memang tidak bisa dikatakan oh ini sering siang atau sering malam kalau untuk kasus-kasus seperti ini, karena kebanyakan mereka yang melakukan itu disebabkan oleh ya tadi mungkin masalah utang piutang atau mungkin masalah sakit hati atau mungkin masalah dendam gitu. Kalau kasus kejahatan seperti curanmor ataupun misalkan pencurian dengan kekerasan atau apa, kami bisa mapping jamnya, kemudian lokasinya yang rawan itu, jam rawan, lokasi rawan, kemudian modusnya seperti apa gitu. Itu biasanya juga nanti dari pihak Polres juga menyampaikan kali Pak situasi misalkan ternyata dari hasil mappingnya Bapak kejadian tersebut itu biasanya terjadi di siang hari ataupun di malam hari. Jadi ada tips mungkin untuk masyarakat juga terutama Bogor ini ya Pak ya
lebih waspada kira-kira sebenarnya sih waspada di setiap waktu ya Pak ya. Tapi karena mappingnya Bapak nih akhirnya mendapatkan hasil di jam-jam tertentu ini. Jadi yang misalkan menggunakan motor baiknya tetap dikunci, dirapikan parkirannya juga. Jadi jangan asal, dan kalau memang mau ke rumah teman izin untuk dimasukin aja ya Pak ya. Jangan taruh di depan, itu untuk menghindari kunci ganda tuh yang kemarin juga kita bahas ya Pak ya. Kita jadi iklan ya Pak ya, iklan kunci, iklan alarm semua kemarin tuh. Jadi kalau yang belum nonton deh podcast kita sebelumnya, karena itu juga banyak informasi yang kalian harus dengar dan juga dapatkan dan kalian bisa lakukan. Oke, lanjut nih Pak. Pasal apa aja Pak yang dikenakan terhadap pelaku dan ancaman hukuman seperti apa Pak? Ada 351 ada. 351. Ya, penganiayaan. Kemudian kalau itu dilakukan bersama-sama bisa di 170. Kalau itu dilakukan bersama-sama, atau mungkin bahkan sampai ke menghilangkan nyawa. Menghilangkan ada nyawa. Ada tambahan lagi berarti tambahan bisa pasal. Bisa di pembunuhan 338. Berarti tadi 351. Terus banyak ya Pak ya? 170 kalau 70. Bersama-sama pelakunya. Hukumannya? Lebih dari satu orang gitu. Kemudian ada juga yang satu komplotan gitu yang tadi ya Pak ya? Tujuan untuk menghilangkan nyawa orang. Itu di kasus pasal pembunuhan bisa dikenakan 338. Kalau rangkaiannya itu dipersiapkan dari awal ya bisa di 340. Tambah lagi? Iya, 340 bisa sampai dengan hukuman maksimalnya, bisa hukuman mati misalkan, atau hukuman seumur hidup. Ya, kita gimana ya Pak, pengen ngasih tahu ya sama mereka yang kayaknya punya keberanian untuk melakukan kayak gitu. Buat aku ini kan nyawa ya, nyawa itu ya orang berhak untuk hidup, karena kalau kematian itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya kalian tidak bisa memutuskan sendiri bahwa kalian harus mati atau karena saya dendam itu. Kan masih bisa dengan cara lain ya Pak ya. Bahkan tadi dengarkan sendiri dari Bapak Kapolres kita sudah menyampaikan ada beberapa pasal. Bahkan bisa berlipat ganda untuk hukumannya ya Pak ya. Kalau 351 misalkan berapa Pak? Bukan misalkan, ketentuannya Pak berapa tahun Pak? 351 juga variatif. Ada yang 351 itu ada yang ayat 1, ayat 2, kemudian ayat 3. Ada yang menyebabkan karena perbuatan penganiayaan itu hanya mungkin menyebabkan cuma terhalanginya pekerjaan. Ada juga yang sampai menyebabkan meninggal juga ada. Ya, itu yang meninggal pasti lebih berat lah hukumannya Pak ya. Dari semua pasal itu ancamannya variatif kan. Ada yang 7 tahun, ada yang 12 gitu, bahkan sampai ke seumur hidup. Ya, betul. Ancaman hukuman mati mungkin. Aduh, liur Pak saya jadinya. Saya gemes jadinya ya. Tapi udah sebelum kita mau segmen ke berikutnya, tapi ada satu pertanyaan lagi nih. Langkah dari kepolisian terhadap maraknya kasus penusukan ini, langkah yang Bapak lakukan saat ini apa Pak? Pertama, kami memberikan himbauan tadi kepada masyarakat untuk waspada, kemudian untuk lebih peka lagi terhadap lingkungannya, peduli dengan sesamanya melalui upaya-upaya preemptif yang kami lakukan. Kemudian upaya-upaya preventif yang kami lakukan juga dengan mengecilkan kesempatan si pelaku. Itu adalah upaya pencegahan dengan patroli. Betul. Patroli kami pada daerah-daerah yang rawan. Kira-kira rawan. Misalkan yang sepi ya kan. Kalau malam hari ataupun siang hari, area yang sepi. Sore pun ya kadang-kadang menjelang maghrib juga agak sepi ya Pak. Ya, menjelang maghrib kan orang sedang berada di rumah. Di rumah. Nah, upaya-upaya preventif itu yang kami lakukan juga. Kemudian upaya represifnya, penindakan penegakan hukum dengan harapan ini memberikan deteran efek bagi pelaku, dengan deteran efek juga bagi yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan.
Jadi sudah didengar sendiri ya buat para sahabat-sahabat, teman-teman semua yang ada di luar sana yang menonton kita kali ini, kasus tentang penusukan. Jadi di segmen kedua ini tadi beberapa pertanyaan dari Salma juga udah cukup mungkin bisa mewakili juga dari teman-teman, tapi tentunya saya punya pesan juga buat teman-teman yang ingin melakukan kejahatan di luar sana, sangat harus dipikirkan sekali. Karena bukan jadi kalian jangan berpikir bahwa hukuman itu kalian bisa lewatin begitu aja. No, tapi itu akan ada beban hati yang kalian akan bawa itu seumur hidup. Karena nyawa itu baiknya disayang. Mulai dari diri sendiri, hargai nyawa kita dan kita bisa menghargai nyawa orang lain. Dan maafkan. Itu ya Pak ya. Oke, ketemu lagi di segmen ketiga dan tentunya special thanks juga nih buat Bapak, jamuannya luar biasa. Tadi di sana juga udah ada minum yang sangat luar biasa nih buat Bapak. Masuk ke segmen ketiga, pengen tahu bahas apa? Kita akan lihat nanti di segmen ketiga. Ciao. Gitu. Sore hari ini kami akan menginformasikan terkait pengungkapan dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan dan atau percobaan pembunuhan yang direncanakan. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu sempat viral orang yang tidak dikenal mencoba melakukan pembunuhan terhadap salah satu korban yang sedang berada di rumah. Berawal dari kejadian di mana si tersangka ini merasa sakit hati terhadap ibu korban yang sama-sama berada di lingkungan kerjanya. Kemudian dari sakit hati tersebut si tersangka berusaha untuk melukai dan membunuh anak dari temannya si tersangka tersebut. Dari hasil penyelidikan di TKP, kemudian penyidik menemukan fakta-fakta hukum yang mengarah pada perbuatan si tersangka. Selanjutnya, fakta hukum yang kuat menunjukkan perbuatan si tersangka dapat memenuhi unsur pasal 340 KUH pidana dan 338 KUH pidana junto pasal 55 junto pasal 53 KUH pidana. Sebagaimana disangkakan yaitu percobaan pembunuhan atau percobaan pembunuhan yang direncanakan dengan ancaman pidana 20 tahun seumur hidup dan atau ancaman pidana mati. Motif dari tersangka merasa sakit hati karena sama ibu korban sering ditagih mengenai hutangnya si tersangka kepada ibu korban. Korban sudah kembali dari rumah sakit, sudah dirawat di rumah. Oke, kembali lagi bersama saya dalam program segmen penutup Polres Bogor Menyapa. Mohon maaf Pak, ini kursi saya. Bapak boleh? Oh salah ya? Iya. Oh iya. Ini kursinya udah ada size-nya iya, Pak, jadi jangan saya Pak. Mau gantian. Jangan Bapak silakan. Aduh Bapak duduk, baru saya ya. Biar hormat dikit ya. Sama Cala memang nggak benar ya ini. Bapak mohon maaf, ini adalah kursi kehangatan saya Pak. Di situ kursi panas, di sini kursi kehangatan panas. Pak. Iya. Tadi panas nggak Pak duduk sini? Lumayan. Berarti saya anaknya nggak banyak ya Pak ya. Kan kalau kursi panas anaknya banyak, ya enggak? Kembali lagi ya kita di segmen penutup, yaitu segmen ketiga, segmen terakhir yang tentunya juga akan ada beberapa pertanyaan yang masih banget akan menguak. Jadi kegiatan-kegiatan apa aja, program apa aja yang sudah dilakukan oleh Polres Bogor. Tepuk tangan dulu dong sebelumnya. Di sini 10.000 orangnya agak pendiam ya Pak ya kali ini ya, entah kenapa, apa karena cuacanya juga membuat bungkam. Atau pakai kaos tangan jadi nggak terkedengaran. Oh bisa jadi. Oh ya udah nggak usah dibahas Pak ya. Baik. Oke Pak, lanjut nih kita di segmen terakhir yang dimana aku akan menanyakan juga tentang beberapa penanggulangan dari Polres Bogor, terus juga ada program apa aja yang sekarang yang sudah dilakukan oleh Polres Bogor. Nah, pertanyaan pertama saya adalah cara menanggulangi permasalahan tadi, ini tindakan nyata apa yang dilakukan oleh Polres Bogor. Jadi tindakan nyata yang seperti ada program.
program nyata Bapak? Menghadapi berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor, tidak bisa kami sendirian. Oleh karena itu, kami mengajak dan memberdayakan masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor untuk bersama-sama dengan Polres Bogor dalam mengelola Kamtibmas, sehingga stabilitas Kamtibmas itu terjaga dengan baik. Salah satu yang kami lakukan program pemberdayaan masyarakat itu adalah dengan pembentukan desa presisi. Desa presisi, waduh, baru dengar nih aku Pak. Desa presisi itu apa Pak? Desa presisi itu kami memberdayakan potensi sumber daya yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam keamanan, kemudian meningkatkan ketahanan masyarakat di bidang pangan misalkan, kemudian meluas ya Pak ya? Iya. Kemudian memberikan ruang kepada masyarakat untuk memecahkan permasalahannya atau masalah-masalah yang ada di masyarakat itu melalui restoratif justice. Banyak hal yang dilakukan. Justice ya Pak ya? Iya, restoratif justice. Saya tadi dengarnya kayak justip, bukan ya Pak ya? Justice. Nah, justice. Restoratif justice. Ya Pak ya itu. Ya. RG. Iya, wah luar biasa. Berarti saya pikir desa presisi ini dibuat programnya ini hanya untuk lebih keamanan aja, tapi tidak. Ternyata banyak juga beberapa program. Jadi kayak bidang yang mulai kayak pangan ya Pak ya. Dan solusi apa Pak? Tadi maaf yang terakhir Pak. Yang apa tuh? Yang terakhir. Restoratif justice, menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu dong. Dan kebetulan sekali program ini baru dicetus di Polres Bogor ya Pak ya? Ya, kami di Bogor sendiri untuk pilot projectnya baru ada 5 desa di 5 kecamatan. Berarti ini pilot projectnya? Ya. Luar biasa. Idenya datang dari mana Pak? Langsung pingin bikin program ini? Hasil tadi mapping permasalahan, mapping potensi, kemudian kita analisis, kita diskusikan, diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Luar biasa ya. Tentunya juga. Nah itu kembali lagi seperti tagline-nya kepolisian. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dan tentunya juga bukan hanya kita menyebutkan tagline, tapi sudah ada action yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Bogor, yaitu desa presisi ini ya. Luar biasa Pak. Ini tepuk tangan kita dari tadi banyak, karena memang buat saya ini adalah satu gebrakan yang sangat luar biasa, karena membuat jadi desa lebih modern ya Pak ya. Dan juga cepat tanggap akan keamanan, dan juga masalah pangan, dan juga justice. Apa tadi Pak, saya kenapa lupa? Restoratif justice. Apa Pak? Restoratif justice. Restoratif justice ya bukan justip ya. Nah, ingat. Jadi di sini akan ada beberapa program juga seperti apa Pak tadi, kayak mulai keamanan. Misalkan jadi dilakukan apa? Kami membangun kesadaran di tengah-tengah masyarakat untuk menghidupkan kembali poskamling secara optimal. Kalau selama ini kan mungkin sudah ada, namun pelaksanaannya belum optimal. Nah, kehadiran Babin Kamtibmas, kemudian saya sendiri membuat sprint ini untuk asistensi. Jadi setiap poskamling, setiap desa presisi ini diasistensi oleh perwira Polres yang kita sprintkan untuk secara khusus menangani desa-desa tersebut. Contohnya? Jadi dari 5, contohnya misalkan kegiatan poskamling itu kan tiap malam. Nah, Babin Kamtibmas bersama-sama dengan Babinsa, kemudian ada Linmas ya, itu mengajak masyarakat untuk sadar terhadap keamanan lingkungannya. Lalu kami juga tidak hanya sebatas ayo gitu. Tapi kami juga berbuat gitu. Yes, ada actionnya ya Pak ya. Jadi bukan hanya penyuluhan aja, tapi kita kasih tahu juga nih gimana caranya. Ada kabag, ada kasat yang ada di Polres itu ikut turun bersama-sama. Ya, termasuk saya, Wakapolres, Kabag Sumda, semuanya juga ikut
bersama-sama ronda di ronda. Iya. Ronda, kita keliling di desa itu. Nanti kalau misalkan ada motor yang di luar, kita ketuk, Tegur, kita ingetin kita ingetin supaya aman gitu kan. Lalu antar satu desa dengan desa yang lainnya itu dibekali dengan alat komunikasi supaya bisa saling berbagi informasi. Kalau misalkan ada kejadian di desa ini, desa sebelah kan bisa segera jadi lebih tahu. cepat, lebih tahu informasinya ya. Kejadian demi kejadian apa, biar juga bisa lebih waspada lagi ya. Untuk mengawasi jalan-jalan, kemudian gang-gang juga di desa-desa presisi itu sudah ada CCTV. Nah, itu terkoneksi dengan di desa ada semacam comment center gitulah ya untuk pengaman. Untuk melihat monitor CCTV ada di mana aja. Ya, nanti koneksi juga ke Polsek. Iya, ke Polsek. Aku pikir hanya di itu point centernya aja, enggak, ternyata ke Polsek juga ke sini. Ke Polsek itu terkoneksi juga. Jadi kalau ada misalkan ada kejadian di gang itu kemudian terlihat di monitor si masyarakat yang bersama-sama sedang melakukan piket jaga itu atau siskambling bisa segera melakukan. Berarti bisa saling mengingatkan upaya. Ya Pak. Mungkin betul. Yang di sini lagi agak lengah dikit, jadi dibantu dari pihak Polsek juga ya Pak ya. Kan alat komunikasi juga bisa langsung jadi cepat, sarana hiburan untuk apa ya? Untuk menghilangkan kejenuhan. Walkie-talkie Pak maksudnya? Iya, pakai HT. Ini hati ya Pak ya? Ini apa? ini. Oh tuh, bekerja dengan hati. Jadi pakai HT ya Pak ya. Hati. Gitu. Ini bukan bahasa Sunda ya, bukan. HT itu walkie-talkie ya. Tapi kalau istilahnya sekarang apa namanya? Alat komunikasi itu? Ya sudahlah Pak ya, mari kita skip dulu ya. Baiklah Pak, tadi aku mau tanya Pak, desa presisi berarti ada berapa desa nih Bapak buat program ini? Pilot project kami 5 desa di 5 kecamatan. 5 desa, 5 kecamatan dengan target di berapa desa? Di targetnya untuk seluruh Kabupaten Bogor itu ada 435 desa dan kelurahan. Banyak amat ya Pak. Ya bisa diwujudkan asal bisa, ya, kita mau ada kemauan saja. Seperti yang tadi Bapak bilang, harus bersama-sama. Kemampuan dan kemauan. Ya. Ada lagi Pak, yang tadi mau ikhlas, tuntas, cerdas. Ya nggak Pak? Diingat terus. Diingat Pak, aduh. Jadi, makasih loh, makasih. Tapi bukan cuma inget tagnya aja. Pak. Iya. Masih bersih kan? Udah taruh aja Pak. Nih lanjut Pak. Tadi udah ada 5 desa dan ada berapa Pak tadi di berapa kecamatan Maaf? 5 kecamatan. 5 kecamatan. Berarti 5 desa, 5 kecamatan dan masih banyak lagi desa-desa juga yang akan diimplementasikan program ini dan juga akan diterapkan untuk masyarakat. Dan yang pasti Polres Bogor itu mengutamakan masyarakat agar bisa terlindungi ya. Jadi dan merasa aman dan nyaman. Jadi kalau memang sampai ada teguran untuk memindahkan, contoh ya Pak yang tadi motor taruh di luar gerbang, terus ditegur, tegurnya juga bukan tegur, gitu pindah enggak, tapi kayak mohon untuk bisa dipindahkan motornya demi kenyamanan dan keamanan kita semua bersama, betul kan ya Pak ya? Iya. Nah itu tentunya jadi salah satu pengingat dan untuk kita yang sudah ditegur mohon untuk menginformasikan ke tetangga juga. Jadi jangan hanya diingetin terus, tapi kita juga nggak membantu. Ya itu akhirnya, membangun kepedulian kan. Ya betul. Supaya dia juga peduli minimal dengan tetangga kanan kirinya, depan, belakang. Tuh peduli ya, mohon untuk apa tadi Pak? Peka. Kalau di segmen kedua tadi dengar ya. Saya juga peka kok Pak orangnya. Sensitif. Belum Pak, belum sampai sensitif Pak, masih peka aja. Terus dari program desa presisi ini selain tadi masalah keamanan, nah ini masalah kayak pangan dan pangan dan apa tadi? Masalah penyelesaian hukum. Pangan yang tadi? Ya, pangan penyelesaian hukum itu kan melalui restoratif justice. Oke, itu gimana Pak biasanya Bapak programnya Bapak? Kalau untuk ketahanan pangan, di setiap desa ini kan punya lahan-lahan yang tidak termaksimalkan ya. Mungkin pekarangan rumah, kebun, kemudian tempat-tempat yang
itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Jadi sumber perekonomian. Contoh misalkan di salah satu desa itu ada area yang tidak termaksimalkan, itu kebun, kemudian dibuatlah untuk ikan lele, kemudian untuk apotek hidup, betul. Kemudian kebutuhan sayuran, tanaman gitu kan, hidroponik, tanaman gitu hidroponik, ya, sayuran, bahkan ada yang buat magot. Ya. Nah, magot ini sudah ada juga yang pesan. Oh, udah ada yang pesan. Ya, pesan untuk ini, untuk pakan burung, kemudian untuk pakan ikan. Nah, ini beberapa waktu lalu ketika kita banyak menghadapi COVID dengan berbagai pembatasan ya di PPKM itu sangat membantu masyarakat itu. Tidak perlu keluar mencari sayuran gitu kan, karena semua warga nanam sendiri. Oh. Nah, lebihnya bisa dijual ke pasar. Tapi pastinya dengan juga ada cara yang lebih cepat untuk tumbuh, yang pasti ya Pak ya. Dan juga misalkan ada pohon berbuah ya cepat berbuah, ada ilmunya ya berapa yang diterapkan untuk pada masyarakat. Ada beberapa mahasiswa atau dari perguruan tinggi, misalkan dari IPB gitu ya. Oh, berarti Bapak collab jadinya, bukan hanya ini aja semua ya ikut kan ya. Kita memberdayakan semua potensi masyarakat. Termasuk mahasiswa yang sedang kuliah di IPB gitu, punya keahlian untuk bagaimana supaya hidroponik ini tumbuh sehat gitu. Betul. Mereka mengaplikasikan ilmunya di sana. Luar biasa. Benar, berarti benar Pak. Yang namanya kolaborasi, kita bersama, bergandeng bersama akan jauh lebih luar biasa. Jadi menghadapi permasalahan masyarakat itu, menghadapi permasalahan bangsa dan negara itu, kalau bersama-sama akan terasa ringan. Ya Pak, ringan ya Pak ya? Iya. Kalau bersama-sama. Jadi sekarang waktunya untuk kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan impian semua yang tadinya perekonomiannya mungkin tadi nggak punya ilmu ya Pak untuk hidroponik, atau tidak punya ilmu juga bagaimana menambak ikan di perkarangan rumah. Nah, kebetulan dari program Desa Presisi ini juga memberikan penyuluhan yang sangat luar biasa, dan tentunya juga bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak ya Pak ya. Babin Kamtibmas kami itu ada yang jadi pengelola atau bapak angkatnya para petani petani lengkuas gitu kan, macam-macam banyak di setiap desa. Sumber dayanya kan berbeda-beda ya, disesuaikan dengan sumber daya yang ada di desa masing-masing. Dan tentunya program ini saya harapkan bukan hanya di pilot projectnya, bukan hanya di Bogor aja ya Pak ya. Saya berharap juga bisa di seluruh Indonesia bisa menerapkan Desa Presisi ini dengan program yang sangat luar biasa. Dan tentunya auto projectnya sudah ada. Sesuatu yang baik tidak ada salahnya untuk diadopsi. ATM ya Pak ya. Amati, tiru, modifikasi. Itu sangat luar biasa. Oke, luar biasa Bapak. Satu lagi belum? Satu lagi Pak. Apa Pak? Yang tadi RJ Restoratif Justice. Di Desa Presisi. Di Desa Presisi juga ada. Lidah saya jadi kebelok-belok Pak. Disiapkan tempat itu di Desa Presisi itu disiapkan tempat khusus untuk masyarakat yang punya permasalahan. Nah, bagaimana memecahkan permasalahan itu dengan musyawarah. Contoh Pak, pernah ada kasus? Ya, misalkan begini, tetangga sama tetangga, mungkin karena parkir motor sembarangan gitu kan, kemudian tetangga yang sebelahnya merasa terganggu, lalu kemudian ada sedikit ketegangan atau keributan. Nah, itu bisa diselesaikan juga di sana. Kadang-kadang kan ada juga sebagian masyarakat tuh yang udah, ayo kita ke kantor polisi saja gitu kan. Di sana sudah ada Babin Kamtibmas. Oh, jadi nggak usah jauh-jauh ya Pak? Iya, sudah ada Babin Kamtibmas. Nanti bersama-sama dengan petugas dari desa atau kelurahan. Ada Babinsa juga.
ada Linmas juga yang siap memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa gitu, di masyarakat desa. Karena kita berikan juga edukasi kepada masyarakat itu, menyelesaikan dengan pidana itu belum tentu juga akan selesai permasalahan sampai di situ. Pasti akan jauh lebih karena panjang. Mereka kan hidup kan terus bertetangga. Betul. Kan. Iya, kalau selesai hidupnya di situ selesai. Ya kan kalau enggak masih gimana ya Pak, buka pintu dia lagi gitu kan, panas lagi. Pengalaman pribadi. Enggak gitu Pak. Ada satu pertanyaan nih Pak, tadi langsung tersebit di kepala saya. Idenya Bapak menciptakan program ini atas dasar apa Pak? Apakah gerakan hati atau gerakan yang memang Bapak pengen buat sesuatu gitu untuk manfaat bagi masyarakat banyak selama Bapak menjadi Bapak Kapolres di Bogor? Kembali tadi, peka dan peduli. Peka dan peduli. Ya, ketika kita melihat berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian kita peduli terhadap permasalahan itu, kita akan berusaha mencari solusinya seperti apa. Ketika kita menemukan, solusinya harusnya seperti ini, maka muncullah di situ ide-ide atau gagasan. Nah, ide dan gagasan juga tidak terlepas selain daripada hati kita ya, kemauan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Juga ya karena kita banyak membaca juga. Iya pastinya. Kalau kita banyak membaca, banyak tahu kan. Iya. Paling tidak kan, saya pernah membaca ini, berarti saya bisa menerapkan ini. Iya benar. Atau saya pernah tahu ini, saya akan terapkan atau saya aplikasikan di sini gitu. Luar biasa ya. Semoga buat masyarakat Bogor dengan program Desa Presisi ini bisa menjadi satu kaca atau satu ruang, satu mimpi kalian juga bisa wujudkan di sini karena bisa meningkatkan perekonomian di keluarga kalian masing-masing. Karena nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu buka tempat, nggak perlu sewa apapun itu, di rumah kalian bisa menghasilkan tambahan untuk keluarga. Ya nggak Pak? Nah tentunya kita semua nih segenap kru yang bekerja hari ini Pak. Di segmen penutupan kita kali ini kita mau mengucapkan selamat untuk Bapak Kapolres Bogor atas penghargaan, dedikasi dan kontribusi dalam penanganan kasus anak di wilayah Polres Bogor yang diberikan oleh Kemen PPA RI dan Komnas Perlindungan Anak. Luar biasa. Bocor aja. Bocor aja. Bocor Pak. Kami adalah tim media Pak, pasti bocor. Kalau enggak kami bukan media. Karena selembah lambe Pak sebelah. Oke, buat teman-teman semua, aku ucapin terima kasih nih untuk Bapak Iman Imanuddin, Bapak AKBP, Bapak Kapolres Bogor yang sangat mengena di hati saya, dan ini podcast kedua yang sangat luar biasa karena ada tambahan ilmu yang pasti saya nggak mau bocorin sekarang karena saya nunggu podcast berikutnya saya akan bincangkan itu Pak ya. Dan tentunya juga saya luar ucapkan, dan tentunya juga saya mau ucapin terima kasih untuk para anggota dan jajarannya anggota Polres Bogor yang sudah ada 10.000 di depan kita ya Pak ya. Dan juga tim dan kru segenap yang sudah bekerja hari ini luar biasa. Terima kasih buat hari ini dan saya mau berdoakan untuk sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya Pak ya. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sampai ketemu lagi di acara Polres Bogor Menyapa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.